Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asriani, SPMP, salah satu dosen tetap yayasan di Universitas Muslim Maros pada Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan pada program studi agribisnis. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada PDD UKTP di dalam pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Teknologi Pasca Panen Primer yang terdiri atas 2 SKS dan saya ajarkan pada mahasiswa agribisnis pada semester 6. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar, prinsip, dan penerapan teknologi penanganan pasca panen primer pada hasil pertanian. Nah, cakupan materi ini meliputi rongga pasca panen, perubahan fisiologis dan biokimia setelah panen, penyebab kehilangan hasil, serta teknologi penanganan primer seperti sortasi, grading, pembersihan, dan pengemasan awal, serta penyimpanan jangka pendek, serta penyebab kerusakan, dan merancang alur penanganan pasca panen primer berdasarkan jenis komoditas dan tujuan distribusi sehingga mutu dan kualitas dapat dipertahankan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada saat mengajar di kelas yaitu dengan sistem Direct Interaction Approach atau DIA. Nah, jadi sistem pembelajaran ini meliputi penyampaian materi, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Pendekatan pembelajaran ini berpusat pada dosen, di mana dosen berperan aktif dalam menyampaikan materi dan membimbing mahasiswa secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang jelas, terstruktur, dan sistematis, serta melibatkan mahasiswa di dalam latihan umpan balik secara bertahap. Kelebihan sistem ini yang pertama, efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan dasar. Yang kedua, cocok untuk mahasiswa dengan gaya belajar beragam, meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa, dan efisien di dalam menggunakan waktu tepat. Adapun capaian pembelajaran CPL Prodi yang dibawakan pada mata kuliah terdiri atas 4 CPL, yakni CPL pertama, CPL kedua, CPL ketiga, dan CPL keempat. CPL pertama terdiri atas sikap, yakni bekerja sama secara mandiri dan berkelompok, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. CPL 2 terdiri atas pengetahuan, yakni menguasai konsep dasar, prinsip, dan penerapan teknologi pasca panen primer dalam sistem produksi pangan atau hasil pertanian. Sedangkan CPL 3 atau keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. CPL 4 terdiri atas keterampilan khusus, yakni mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan faktor-faktor penyebab kehilangan hasil pertanian pasca panen primer. Kuliah ini yakni CPNK pertama adalah mampu menjelaskan konsep dan prinsip perubahan fisiologis, fisik, dan kimia pada hasil pertanian selama penanganan pasca panen primer. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK kedua adalah menganalisis dan menjelaskan prinsip kerja dan berbagai teknologi penanganan pasca panen primer. Selanjutnya, capaian mata kuliah ketiga dalam menganalisis penyebab dan dampak kehilangan hasil pada proses pasca panen primer. Dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran mata kuliah merancang alur penanganan pasca panen primer yang sesuai dengan karakteristik komoditas dan tujuan distribusi. Kuliah ini yang sesuai dengan capaian pembelajaran yakni terdiri atas beberapa komponen penilaian. Yang pertama terdiri dari aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 50%, tugas 5%, kuis 5%, UTS 10%, UAS 10%, hingga total bobot akhirnya adalah 100%.
Mari kita saksikan video pembelajaran yang saya akan bawakan di dalam kelas. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya untuk mata kuliah teknologi pasca panen primer. Nah, untuk materi pada pertemuan ini, Ibu akan membahas salah satu materi yang sangat penting di mata kuliah teknologi pasca panen ya, yakni langkah-langkah untuk pengendalian sehingga bisa meminimalkan kehilangan pada tahapan primer atau yang biasa kita kenal dengan losses pada tahapan primer. Nah, seperti itu ya. Proses dulu ya. Tasya Aditya Syahrir, apa ya? Muhammad Ibrahim, Suwardi, Nur Indah, Musdalifah, Cici Cahyati, Muhammad Gimnastidan, Ismail, Putri Saskia, Muhammad Aksa, Andi Hasnia, Indah Sari, Dayanti, Ayu Saputra, Muhammad Rizkisra, Jumarti. Nah, oke baik. Jadi ketua kelas sebentar tolong dilengkapi untuk absensinya ya, untuk tanda tangan, kemudian pembahasannya nanti sudah diberikan di Ibu ya untuk diupload di Google Classroom. Seperti itu, supaya untuk meminimalkan loss pada tahapan primer atau kehilangan hasil pada tahapan primer. Dimana kita ketahui ya adik-adik sekalian, untuk komoditi pertanian ini merupakan komoditi yang mudah rusak ya. Jadi kalau kita tidak kendalikan atau kita tidak tekan kerusakannya, itu bisa menimbulkan kerugian atau kehilangan hasil-hasil primer pada produk pertanian seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, tahapan primer ini bisa diartikan sebagai proses awal setelah panen hingga produk mencapai kondisi siap untuk tahap pengolahan atau distribusi. Nah, jadi untuk tahapan primer ini bisa mencakup beberapa kegiatannya seperti pemanenan, pengumpulan hasil panen, pengangkutan awal dari lahan, pembersihan awal dari sortasi awal. Nah, materi ini Ibu pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, dari adik-adik sekalian ada yang tahu apa sih yang perlu diperhatikan pada saat proses pemanenan ya, sehingga pada saat pengelolaan hasil panen primer ini tidak mengalami penurunan hasil. Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan ya. Mungkin di tahapan primer dalam pasca panen pada suatu tanaman, mungkin kita pertama kali yang kita perhatikan adalah jenis tanaman yang kita ingin panen, karena setiap tanaman itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karena ada tanaman yang kita panen secara setengah matang, ada juga pada kita panen itu pada saat matang. Jadi kita harus tahu waktu pemanenan yang tepat sesuai dengan kebutuhan prosedur pemanenan. Itu mungkin dari saya. Penting yang harus kita perhatikan adalah dengan cara pengemasannya, karena setiap komoditi setelah dipanen untuk mengemasnya itu juga berbeda-beda, karena kalau tidak sesuai bisa jadi akan menyebabkan kerusakan secara fisik. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya dengan cara menggunakan kemasan yang sesuai atau tempat yang sesuai. Misalnya, kalau misalnya ya kita panennya kelapa. Nah, kalau kelapa kita panen
Nah, jangan ditempatkan di dalam wadah wadah dus ya, jangan. Sebaiknya kita masukkan ke dalam wadah karung. Untuk apa? Untuk meminimalkan terjadinya proses kerusakan atau kehilangan hasil primer. Seperti misalnya di jalanan jatuh, itu kan juga bisa menyebabkan kerusakan ya. Selain kerusakan, hasil pasca panen primer kita juga bisa hilang seperti itu. Nah, kemudian pembersihan awal. Nah, ini juga penting. Kenapa perlu lakukan pembersihan awal? Jangan sampai ada beberapa hasil pertanian yang rusak ya, itu disatukan dalam satu wadah. Nah, jadi itu bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi ya. Nah, makanya biasa kita pernah lihat ya di lahan ketika petani melakukan proses panen ya, itu pada saat pengukurannya tidak dibersihkan. Nah, jadi itu bisa menyebabkan kerusakan pada hasil pertanian. Jadi yang bagus, yang hasil pertanian yang dipanen kemudian dicampur dengan yang terkontaminasi itu bisa merusak hasil pertanian lainnya, sehingga nantinya petani akan mengalami kerugian. Penting kedua adalah pengumpulan hasil panen. Jadi pada saat proses panen yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas hasil pertanian agar tetap memiliki kualitas dan mutu yang baik ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memisahkan beberapa bagian yang rusak dari produk hasil pertanian yang kita panen. Yang pertama, yang kedua kita lakukan proses pembersihan ya. Kemudian kita lakukan lagi yang terpenting adalah dengan cara menjaga kualitasnya dan mengumpulkan di wadah-wadah yang sesuai dengan karakteristik hasil pertanian tersebut. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah pengangkutan awal dari lahan. Nah, ini juga adalah proses yang sangat penting ya, dan pembersihan awal. Nah, ini juga sangat perlu diketahui oleh tenaga kerja yang kita gunakan. Karena kenapa? Karena ada beberapa pekerja biasanya di lapangan itu tidak memperhatikan hal-hal demikian yang penting pada saat proses pemanenannya selesai, tapi tidak mempertimbangkan atau tidak mempertahankan bagaimana cara menjaga kualitas dan mutu dari hasil pertanian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan alat panen yang tepat. Nah, jadi gunakan alat yang sesuai dengan jenis komoditasnya. Jangan sampai terbalik. Nah, kita mau panen stroberi, kita pakai sabit, kan tidak sesuai ya. Apalagi kalau kita melihat stroberi ini adalah buah yang memiliki tekstur yang lembek lunak. Jadi kalau kita menggunakan alat yang tidak sesuai itu bisa menyebabkan kerusakan fisik, sehingga hasil panen yang nantinya kita harapkan memiliki kualitas yang bagus sulit kita peroleh. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan alat yang digunakan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, tidak ya, ketiga. Jadi observasi awal adalah bagaimana cara pemisahan barang mulai dari tekstur, bentuk, rasa dan segala macam gitu. Itu yang saya dapat mengenai observasi awal sering terjadi. Oke, jadi observasi awal ini bisa kita lakukan secepatnya. Apa untuk memisahkan sesuai dengan tujuan kita ya, misalnya kita memisahkan berdasarkan ukurannya. Karena kenapa? Kalau kita pisahkan itu juga bisa bisa menyebabkan loss atau kehilangan hasil pertanian. Nah, silakan. Siapa ya? Aksa. Silakan Aksa baca di slide di atas ya. Apa itu? Faktor penyebab loss. Ada beberapa faktor penyebab utama kerugian pada tahap primer diikuti. Pertama, waktu panen yang tidak tepat, terlalu dini atau terlalu lambat. Yang kedua, alat panen tidak sesuai. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih. Yang keempat, kondisi cuaca saat panen. Yang kelima, penanganan dan pengangkutan awal yang tidak hati-hati. Jadi ini merupakan faktor penyebab kehilangan mutu hasil tahapan primer ya. Nah, jadi waktu panen yang tidak tepat ini merupakan salah satu faktor penyebab utama.
Jadi kalau misalnya hasil pertanian yang kita panen tidak sesuai jadwal pemanenannya atau tingkat kematangannya, pasti nanti kita akan memperoleh mutu dan kualitas yang tidak bagus. Jadi ketika kita jual di pasaran pasti tidak akan. Contoh penerapan langkah-langkah pengendalian itu ada beberapa komunitas yang mungkin bisa saya baca. Itu pertama adalah tomat, yang masalahnya itu mudah memar pada saat panen. Langkah pengendaliannya dalam menggunakan gunting panen, tempatkan di wadah bertingkat. Kedua itu gabah, masalahnya adalah banyak tercecer saat panen. Langkah pengendaliannya adalah gunakan alat panen modern atau karung yang pengumpul. Ketiga adalah pisang, masalahnya adalah luka gores akibat gesekan. Langkah pengendaliannya adalah bungkus tandan dengan pelepah atau paper wrap saat panen. Itu mungkin contoh-contoh penerapan langkah pengendaliannya. Bacakan tadi oleh Isra ya. Jadi untuk jenis komoditas ini penanganannya atau pengendaliannya berbeda-beda. Jadi sesuai dengan karakteristiknya, maka alat yang digunakan juga harus sesuai. Kalau tidak sesuai, nah itu bisa menyebabkan kerusakan atau pengurangan kehilangan di tahapan primer seperti itu ya. Kita bisa memisahkan sesuai dengan tujuan kita, misalnya dipisahkan berdasarkan ukurannya ya. Nah kalau kita pisahkan, kita paskan berdasarkan ukuran, itu juga bisa menyebabkan adanya perbedaan harga. Jadi sehingga ketika kita jual di pasar, nah itu bisa kita memperoleh beberapa harga-harga yang berbeda dengan kualitas yang berbeda. Nah itulah pentingnya dilakukan sortasi awal seperti itu ya. Nah jadi begini Bu, misalnya ada suatu pesanan komoditi itu dari Morowali misalnya Bu. Jadi bagaimana cara kita proses pemanenan ini sesuai dengan sampai di sana masa begitu Bu? Gitu saja. Nah, jadi pertanyaannya ya sangat menarik ya. Namanya kalau misalnya kita panen ya, nah biasanya itu kita mau kirim di tempat yang agak jauh ya, atau jaraknya agak jauh ya. Nah, pertanyaannya ya, yang sudah rusak. Nah, masalah yang sangat banyak ditemukan pada komoditi ini adalah mudah memar saat panen. Jadi melihat kondisi tersebut, maka penanganannya perlu tingkatkan untuk mengurangi terjadinya kerusakan secara fisik seperti memar saat panen. Jadi ini beberapa contoh ya cara penerapan langkah pengendalian untuk mengurangi kerusakan. Bapaknya, kalau misalnya kita mau kirim pisangnya ke Morowali ya, jangan dipanen pada saat masak sekali atau tingkat kematangannya sudah tinggi. Nah, karena kenapa? Belum sampai di tujuan bisa saja komoditi tersebut sudah rusak. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui karakteristik komoditi tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengirim pisang yang kirimnya dalam keadaan setengah matang. Jadi ketika sampai di Morowali itu bisa dalam keadaan masih bagus. Kemudian yang terpenting juga adalah pada saat pengemasan awalnya. Jadi ketika panen sebaiknya dibersihkan dulu ya, dihilangkan dari kotoran-kotoran sehingga pada saat perjalanan jauh komoditi tersebut tidak terkontaminasi. Nah selanjutnya yang terpenting juga adalah pada saat pengepakan di atas kendaraan. Nah itu harus disusun secara rapi sehingga tidak terjadi kerusakan pada saat proses pengangkutan atau perjalanannya. Karena beberapa kejadian yang biasa kita lihat ya, pada saat pengangkutan di jalan ada beberapa komoditi yang jatuh pada saat perjalanan tercecerkan. Kenapa? Proses pengepakannya atau pengemasan awalnya tidak tepat, sehingga pada sampai di tujuan kadangkala petani mengalami kehilangan hasil-hasil
panen yang dikirim. Nah, itu beberapa tahapan yang yang sangat mudah kita lakukan untuk menjaga agar kualitas dan mutu hasil pertanian yang kita mau kirim bisa bertahan dan sampai ke tangan konsumen dalam keadaan yang baik seperti itu. Pengumpulan hasil panen. Nah, melihat pada saat kita melakukan proses panen ya, biasanya banyak kerusakan yang terjadi pada produk pertanian atau hasil pertanian ya. Nah, jadi untuk meminimalisir loss atau kehilangan pada tahapan primar. Nah, ini misalnya jenis kerugiannya ini ada 4 ya. Yang pertama, kerugian secara fisik. Nah, jadi akibat hilangnya tahapan primar ini itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini seperti kehilangan hasil karena jatuh, tertinggal di lahan, atau rusak karena alat panen. Jadi kerusakan fisik ini banyak kita jumpai terjadi di lapangan pada saat proses pemanenan. Nah, kadangkala pada saat kita panen ya, buahnya ini di atas pohon bagus, tapi ketika jatuh di bawah tanah itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan fisik. Nah, jadi kalau sudah terjadi kerusakan fisik, maka kualitas dari hasil pertanian yang kita harapkan itu tidak akan maksimal. Nah, seperti itu ya. Kemudian kerugian secara kuantitatif. Nah, jadi kerusakan secara kuantitatif ini adalah pengurangan volume hasil karena tumpah tercecer. Nah, jadi kadang-kala ya pada saat kita panen, hasil pertanian kita yang kita peroleh sangatlah tinggi. Namun karena penanganan yang kurang tepat bisa saja terjadi kerugian secara kuantitatif. Misalnya beberapa hasil komoditi yang kita panen tercecer, kemudian tumpah. Nah, jadi kalau misalnya hal ini terjadi, ini bisa menyebabkan terjadinya kehilangan pada hasil primar. Seperti itu ya. Kemudian ada jenis kerugian selanjutnya yakni kualitatif. Nah, jadi untuk kerugian secara kualitatif ini bisa terjadi akibat penurunan mutu. Nah, penurunan mutu ini bisa saja seperti warnanya, tekstur, dan aromanya. Kemudian ada kerugian secara ekonomi. Nah, kalau kerugian semua ini terjadi di hasil pasca panen primar kita, hal terakhir yang sangat mempengaruhi adalah kerugian secara ekonominya. Kenapa ibu katakan kerugian secara ekonominya? Karena otomatis terjadi penurunan harga jual di pasaran. Karena kenapa? Kita sebagai konsumen ya, kalau misalnya berbelanja di pasar, berbelanja di swalayan, pasti kita menginginkan kualitas yang bagus, kualitas yang baik. Jadi kalau misalnya kualitasnya kurang baik, meskipun harganya rendah atau murah di pasar, kita sebagai konsumen pasti tidak akan tertarik membelinya. Tapi kalau misalkan kualitasnya bagus, meskipun harganya tinggi, tidak ada masalah, pasti kita akan tetap membelinya. Karena kenapa? Kita menginginkan hasil produk primar ini dalam keadaan bagus atau memiliki kualitas dan mutu yang bagus, seperti itu. Nah, demikianlah perjalanan kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa dipahami dan semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu dan bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.